Puji Tuhan. Haleluya, puji How are Tuhan. you? Apa kabar semuanya? Long time no see. Sudah lama tidak berjumpa ya. Where have you been? Kemana saja kalian? It's great to see you. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. And I trust that you have been doing well by God's grace. Saya percaya oleh kasih karunia Tuhan, saudara semuanya baik-baik. Amin. I have been doing well by God's grace. Saya juga baik-baik karena kasih karunia Tuhan. Amen. And summer is already going away, Ya, musim panas sepertinya sudah akan berlalu ya. right? It was very hot in July. Now it's changing already. Ya, bulan Juli kita mengalami panas yang luar biasa. Hari-hari ini sudah sedikit berganti ya. Yeah. So it's time really flies. Yeah. Waktu berlalu begitu saja ya, cepat. Now I'm hoping that you are enjoying the Nehemiah series. Saya berdoa, saya percaya kalian semuanya menikmati seri khotbah dari kitab Nehemia. And we're gonna continue. We're gonna look at chapter 4, a bit of chapter 4 and chapter 6. And today's topic is don't give up. Ya, kita akan meneruskan khotbah seri dari kitab Nehemia dari pasal keempat dan juga pasal ke-6. Judul hari ini adalah Jangan Menyerah. Amen. Amen. So can you turn to your neighbor and say, what? Jangan Menyerah. menyerah. Katakan kiri kanan, jangan menyerah. Yes. Okay. To give you the context, I know it's a little bit long, but let's read chapter 4, verses 1 to 23. Ya, sedikit kita melihat latar belakang dan konteksnya. Kita akan baca pasal 4 ayat 1 sampai 23, pasal yang panjang ya. Oke, mari kita saudara simak baik-baik ya cerita ini dan saudara akan mendapatkan nilai-nilai di sini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 4. Ini doa saudara. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya tertutup. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar mereka bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok sudah mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 14, ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah
untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju jira. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ayat 18. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di tempat, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amen. Hallelujah. Amen. Haleluya. Okay, so let me just quickly recap what's happening. Ya, secara cepat saya ingin memberikan kesimpulan apa yang terjadi di sini. So if you look at verses 1 to 3, the neighbors of Israel were opposing and ridiculing the building of the wall. Saudara, kalau tadi kita lihat ya pasal 4 ini ayat 1 sampai 3 ini, saudara, bangsa-bangsa sekeliling itu Right. mengadakan perlawanan, menghina pembangunan tembok And in Yerusalem. verse 8, they were even plotting together to attack Jerusalem. Tidak hanya menghina, di ayat ke-8 mereka mau menyerang secara fisik daripada pembangunan tembok. They were stirring up trouble. Mereka mulai mengadakan kekacauan di tempat itu. And the Israel workers were rebuilding the wall. They were tired. They had no strength. Ya, saudara bisa bayangkan mereka sudah siang malam membangun tembok, mereka sudah sangat capek dan tidak punya kekuatan. So have you been in this kind of situation? Saudara, apakah saudara pernah dalam keadaan seperti ini? So you try to do your job well, Saudara berusaha melakukan Right. pekerjaan saudara dengan well, baik, whether it's a kingdom group leader or your worship leader or even your secular job. baik pelayanan saudara sebagai ketua Kingdom Group ataupun pelayanan di altar ataupun pekerjaan saudara. And you are, or maybe you are like confronting sin and you want to kind of do the right thing. Ataupun saudara sedang berusaha membetulkan seseorang yang melakukan dosa. But you are faced with opposition and trouble. Tetapi saudara mendapat perlawanan dan oposisi. Have you been in this situation? Pernah saudara dalam keadaan seperti Right, itu? right. And then you grow tired Dan saudara menjadi capek saudara. and you have very little strength left. Dan saudara hanya memiliki kekuatan yang sangat kecil sekali. Maybe you gone through that, right? Mungkin saudara melalui hal-hal seperti itu. Maybe you are going through that. Mungkin saudara sekarang melalui hal-hal seperti itu. Because that's exactly what's happening with the people of Israel building the wall. Itulah yang dialami bangsa Israel ketika mereka sedang membangun tembok Yerusalem. They came back to Israel and then they built the temple. Mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, ke Israel. Mereka membangun kembali bait suci. But there was no wall around Jerusalem. Tetapi di tembok kota Yerusalem itu rusak semuanya. Now, what happens if you don't have walls? Saudara, apa yang terjadi kalau saudara tidak memiliki tembok-tembok? Right? What if your house in Indonesia have no walls? Ya, saudara bayangkan rumah saudara di Indonesia tidak ada temboknya. Indonesia very safe, no problem, no wall, no No, problem. cannot. Cannot. Nggak bisa kan kita nggak punya tembok di Right. rumah. Very vulnerable, Sangat bahaya saudara. right?
Now, how does this story apply to us today? Bagaimana cerita tentang bangsa Israel membangun tembok Yerusalem berlaku dalam kehidupan kita To sendiri? you and me, to ICA Indonesian congregation, how does this apply? Building of the wall for protection. How does this apply? Bagaimana kisah ini berlaku bagi kehidupan kita, membangun kembali tembok-tembok kehidupan kita? Right? Now, I think one of the things you can learn is that we all need some kind of protection. Ya, kita belajar dan saya percaya Right. kita perlu Right. perlindungan dalam hal ini. Right? Of course, we are not building wall to kind of like against people. We want people to come. Of course, no problem. No, that's good. Ya, Yeah. saudara, bukan berarti kita membangun tembok-tembok dan orang tidak bisa menghampiri kita, bertemu kita. Tetapi kita memang menghendaki orang datang kepada Do kita. not build walls, right? Jangan membangun tembok-tembok dalam kehidupan Against kita. people who want to come genuinely. Ya, right? kalau ada orang yang secara rendah hati mau datang kepada kita, kita perlu mereka. But we need to build walls against sin and evil. Tapi kita perlu Right. membangun Right. tembok untuk Right. melawan Hallelujah. dosa-dosa dan segala Hallelujah. kuasa iblis yang menyerang Amen. kita. Do you agree? Saudara Right? percaya, saudara setuju? So I want to recap what we learned a few weeks ago, Ephesians 6:11-13. Ya, saudara, saya ingin mengulang kembali beberapa hal di dalam khotbah yang sebelumnya, di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Mengatakan demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pengusaha-pengusaha, melawan penghulu-penghulu dunia, pemerintah yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala Hallelujah. sesuatu. Haleluya. So verse 11, we need to have armor of God. We need to have protection of spiritual protection. Jadi ayat 11 tadi, Efesus tadi menjelaskan, kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk melindungi kehidupan rohani kita dari serangan si iblis. But very important, verse 12, it is not against flesh and blood. Saudara harus ingat, peperangan kita bukan melawan daging, saudara, tetapi melawan kuasa kegelapan. It is spiritual warfare, spiritual protection. Ini adalah berbicara tentang peperangan rohani, perlindungan kehidupan rohani kita. So when we say don't give up, we are not talking about the wrong kind of fight. Ya, ketika kita judul firman Tuhan, jangan menyerah, bukan berarti berbicara tentang peperangan-peperangan yang salah, It's saudara. like you fighting with your leader or something. We are not talking about that. Kita bukan berbicara tentang bagaimana saudara berperang melawan ketua, kingdom saudara, teman saudara. We're talking about spiritual warfare. Kita berbicara Haleluya. tentang peperangan rohani di sini. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Praise God. Yeah. Now, then what do we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? So, give you one more example. Matthew 7:15. Satu contoh di dalam Matius 7 ayat 15 mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hallelujah. There are wolves out there try to attack the body of Christ. Saudara, ada serigala-serigala yang berlaku seperti domba yang ingin merusak, mencuri, menghancurkan And jemaat we Tuhan. again need protection. Dan kita perlu perlindungan. You know, this is very important because I find that these days there's a lot of this. There's a lot of this false teaching, gossip, slanders. Ya, saudara, saya sangat kuat sekali percaya dalam hal ini. Kenapa, saudara? Pada hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu, banyak gosip, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi, saudara. So we need to have spiritual protection against that. Jadi kita perlu sekali perlindungan rohani Hallelujah. untuk melawan semuanya itu. How many of Amin. you know that if you receive gossip too much, you can spiritually you can very dangerous. Ya, Very dangerous. saudara, ketika saudara mendengar banyak sekali gosip, saudara secara Very spiritual, secara rohani, saudara akan capek, saudara. Very dangerous. Hallelujah. Sangat bahaya. So we need to have protection. Jadi Ya. kita perlu perlindungan secara rohani.
Now, so this is what Jesus says, Matthew 18:15 to 17. This is a kind of protection, spiritual wall that we are talking about. So we're going to read Matthew 18:15 to 17. Dan ini apa yang dikatakan oleh Yesus bagaimana kita harus melindungi kehidupan rohani kita di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 19. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Hallelujah. Haleluya. You know, when it comes to sin issues, we must deal with them. Ketika kita berhadapan dengan Amen. hal dosa, kita harus Hallelujah. menghadapinya. How many of you know that if we live like disease, then, you know, we cannot. The same, we got to deal with sin. Ya, halnya seperti dengan sakit penyakit, saudara. Saudara harus mengurusi, harus mengobatinya. Demikian halnya dengan dosa. Otherwise, it will not go away. Kalau tidak begitu, penyakit itu tidak akan hilang. So that is like the spiritual protection we are talking about. Ini kita sedang berbicara perlindungan secara rohani. So now we're going to look at Nehemiah again, verse 15 to 20. And here, Nehemiah tells us 3 things we can do to have this kind of protection and fight this warfare. Saudara, kita akan melihat kembali kitab Nehemia yang tadi kita bahas. Ada 3 hal di mana Nehemia memberikan kita, kitab ini memberikan kita 3 hal bagaimana kita melindungi kehidupan kita. Nehemia 4:15 sampai 20 mengatakan, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah di sana. Mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Hallelujah. So three things there. 3 hal di sini kita bisa Number belajar. 1 is found in verse 15. Hal yang pertama kita pelajari dari ayat ke-15, setia dalam pekerjaan kita. Verse 15 says, each one returns to his or her own work. Ayat 15 tadi mengatakan setiap mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang sudah mereka ditugaskan. Now this means when we are to protect to this spiritual warfare, we must be faithful in what we are supposed to be doing. Saudara, dalam hal ini berbicara bagaimana ketika kita berbicara tentang melindungi kehidupan rohani kita, kita harus tetap setia dalam pekerjaan kita, pelayanan Hallelujah. kita, apapun Yeah, itu. amen. Amin. So in other words, if we are kingdom group leader, then we must be faithfully doing that. Ketika saudara ada pemimpin kingdom group, saudara harus setia untuk melakukan pelayanan itu. If we are, and also secular work, we must be faithful in our secular work. Kalau saudara bekerja, dimanapun saudara bekerja, saudara harus setia dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara. And why is this important? Why is that important? What's that got to do with spiritual warfare? Kenapa ini penting, saudara? Apa hubungannya dengan peperangan rohani, saudara? Because when we are faithful in what we are supposed to be doing, then we are in the right spiritual condition. Saudara, ketika kita setia dalam pekerjaan kita, baik pekerjaan pelayanan, pekerjaan Amen. di mana Hallelujah. kita dalam posisi Hallelujah. rohani yang benar, saudara. Haleluya. So it is important that Sangat penting. we are faithful in what we are supposed to be doing. Kita harus setia dalam pekerjaan atau pelayanan kita. And second is found in verse 16. Hal yang kedua kita temukan di dalam ayat ke-16. Now, so verse 16 says, while they were doing work, also they were carrying their weapons. Di
Dikatakan ketika mereka melakukan pembangunan tembok, mereka juga membawa senjata mereka. In other words, we do our work faithfully, but we also need to have equipped with the armor of God. Artinya apa saudara? Walaupun saudara melakukan pelayanan, pekerjaan saudara pekerjaan biasa, saudara kita juga harus diperlengkapi Amen. oleh Hallelujah. senjataan Allah. Amin. What is armor of God? Let's remind ourselves Ephesians 6:14 to 18. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amen. Amen. So like there's verse 16, there's a flaming arrows of the devil. Saudara tadi melihat ayat 16, ada panah-panah dari si iblis. You know, the devil wants to lie and they want to, say bad things, but we need to have shield of faith, helmet of salvation. Saudara tahu iblis akan memakai segala sesuatu untuk menyerang kita. And verse 17, we need to have sword of the Spirit, the word of God, and praying in the Holy Spirit. Verse 18. Serangan iblis kita harus memakai perisai dalam Haleluya. kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan kita harus Amen. memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. This is how we have a spiritual wall of protection. Inilah maksudnya ketika kita bekerja, kita juga memiliki perlindungan dalam kehidupan rohani And then kita. the last point is found in verses 19 to 20. Poin terakhir, poin ketiga, kita dapatkan di dalam pasal 4 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini memang besar dan luas. Dan kita berpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Hallelujah. Hallelujah. So verse 20, what is the last thing? What is the last point? Apa daripada poin ketiga ini, saudara? The last point is Poin ketiga adalah unity. memelihara Amen. kesatuan. When there's a trumpet sound, they join together. Ketika ada bunyi sangkakala, mereka bergabung bersama, saudara dikatakan. You know, there are some bad spirits sometimes try to divide the church. Saudara, kadang-kadang ada roh-roh jahat yang berusaha memecah belah jemaat Tuhan. You know, whenever there is a division, that is the wrong spirit. Ketika Amen. ada perpecahan dalam kingdom group, dalam gereja, itu dari roh, bukan roh kudus. Amen. Hallelujah. Because we want to embrace people. Hallelujah. Karena dalam jemaat Tuhan kita harus memelihara kesatuan. Now, I want to tell you something very, very important. Yeah. Saat ini saudara, saya akan membawa saudara pada satu hal yang sangat penting. Now, when there is sin issue, Ketika ada isu dosa, so I'm talking about like lying or gossip, slander, or sin, right? Sin in the Bible, right? dosa seperti dusta, gosip, memfitnah dan sebagainya. Then, as I said, we need to deal with it. We need to confront it. Ya, seperti saya katakan, kita harus menanganinya, Amen. kita harus Hallelujah. menyelesaikannya. Yeah. But if it's not a sin issue, Tetapi kalau bukan masalah dosa, it's things like, I don't know, maybe how the worship style, maybe what we wear, what we eat, things like that, we must tolerate and embrace. hal-hal Hallelujah. yang tidak berhubungan dengan dosa seperti gaya worship kita, bagaimana kita mengenakan baju, Hallelujah. bagaimana kita makan, kita harus memiliki toleransi dalam hal ini. Makan and all this, not sin issue. Ya, Okay. hal-hal yang tidak berhubungan dengan You dosa. saudara. you do it this way, that way. Is that sin? It's not really sin. It's a different style. We must embrace. Ya, Hallelujah. Seperti halnya saudara, kamu Amen. melakukan Hallelujah. seperti ini, saya melakukan dengan begini. Itu hal yang berbeda dan kita harus bersatu dalam hal ini, saudara. Bukan masalah dosa. But you know what is interesting? Sometimes
people do it the opposite, the other way. Ya. Tapi saudara lucunya dan ini gawat saudara, kita melakukan kebalikannya saudara. When it's sin issue, they tolerate. Ketika ada dosa, masalah dosa, mereka Oh, mentoleransi. they just don't want to deal with it. They just leave it. Mereka tidak mau berurusan dengan itu. And when it's not sin issue, like makan, like what we wear, how we do these things, they fight. Ya, tetapi kalau masalah-masalah kebalikannya seperti bagaimana cara kita makan, berkumpul, bagaimana gaya kita menyembah Tuhan, mereka berantem. They divide the church Terjadi perpecahan dalam jemaat Tuhan over not sin issue. terhadap hal yang tidak ada hubungan dengan dosa. We should do exactly the other way. Amen. Hallelujah. Saudara, kita harus melakukan kebalikannya, saudara. We must tolerate each other, embrace each other, be inclusive with Ya, each saudara. other. Hallelujah. Hal-hal yang tidak berhubungan dosa kita harus saling toleransi, kita harus bersatu, saudara. She may look different, he may be different to what we must embrace them. Hallelujah. Ya, dia mungkin gayanya berbeda, dia kelihatannya lain, seleranya lain. Kita harus bersatu, kita harus Amen. menyatu dalam hal ini. As long as it's not a sin issue, then we need to confront them. Even if they are my best friend, I need to confront them. Kecuali hal masalah dosa, kita harus Haleluya. menanganinya, saudara. Sekalipun itu Haleluya. teman baik kita. Amin. Even if it's my closest person, my family, I need to confront them. Sekalipun itu teman saya, anggota keluarga saya, masalah dosa kita harus menyelesaikannya. Amin. Because I love them. Karena kita mengasihi mereka. You know what? I want to be confronted if I'm sinning. Ya, saya ingin diselesaikan ketika saya melakukan dosa. Because eternity is more important for me. Karena kekekalan itu lebih penting dalam kehidupan kita. Right? So I do the same for others. Saya juga akan melakukan bagi mereka. Hallelujah. Amin. Amen. Haleluya. This is a really, really important point. Sangat penting sekali saudara poin ini. Okay, let's look at chapter 6, verse 15 to 16. Sekarang kita lanjutkan di Nehemia 6 ayat 15 sampai 16 mengatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amen. This wall, how long this wall was broken? You know how long? Saudara tahu tembok kota Yerusalem berapa lama sudah hancur, saudara? Who knows? Siapa yang tahu? If you know, Pastor Ari will give you a gift. Ya, ada yang tahu, saya akan kasih balon. Ada yang tahu berapa Going lama once, tembok sudah hancur? twice, 3 times. Okay. No reward. Ya, tidak no ada gift. No hadiah. gift. 150 years. 150 tahun lamanya tembok itu hancur. How long did it take Nehemiah and his men to build the wall? Berapa lama Nehemia dan jemaat Tuhan membangun tembok ini? 52 days. 52 hari. So verse 16 it says, it must be God. Ayat 15 dikatakan, bahkan musuhnya mengatakan, Haleluya. ini adalah pekerjaan Tuhan. Nothing is impossible to God. Tidak Hallelujah. ada yang mustahil bagi Allah. What we cannot do in 150 years, God can do in 52 days. Apa yang tidak bisa kita lakukan dalam masa 150 Haleluya. tahun, bisa dilakukan bersama Tuhan dalam masa 52 hari. Okay, let me start to close. Some of you may be going through difficult times. Saudara, saya akan menutup, saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara akan sedang melalui masa-masa sulit You dalam are kehidupan trying to saudara. do your work, do good things, but you feel tired. Saudara mungkin saat ini berusaha dalam pekerjaan saudara, dalam menjalani kehidupan saudara, dan mungkin saudara saat ini sudah capek. People don't appreciate you, Mungkin ada orang yang tidak pernah menghargai saudara. and you want to give up. Dan saudara ingin menyerah. Maybe those who are watching, who gonna watch this, you feel like that. Dan mungkin bagi saudara yang menyimak secara online, saudara juga merasa capek dan ingin menyerah. But God can do in 52 days
what we could not do in 150 Tapi years. Allah mampu melakukan apa yang kita sedang lakukan yang tidak mampu kita lakukan dalam 150 Haleluya. tahun, tapi dia bisa melakukan dalam 52 hari. Hallelujah. Haleluya. Therefore, let's have unity. Makanya kita harus bersatu. Let's embrace those who are different. Mari kita Haleluya. menyatu, bergabung dengan mereka yang mungkin berbeda dengan kita. In fact, after this service, why don't you go and embrace somebody who were very different? You had different opinion. Ya, mungkin sesudah ini Ah. saudara-saudara menghampiri mereka yang selama Haleluya. ini berbeda bagi saudara. Ya, mungkin saudara punya pendapat yang berbeda, cara pandang berbeda. Haleluya. Hampiri mereka. As long as it's not sin issue. Ya, selama bukan masalah dosa. Sin, don't saudara. embrace, confront. Ya, dosa tidak kita tolerate, tetapi harus kita tangani. But otherwise, embrace. We want ICA Indonesian congregation to be a tolerant, inclusive congregation. Saudara, kita ingin jemaat Indonesia adalah jemaat yang saling mentoleransi satu sama lain. Saudara, dalam Haleluya. kehidupan kita berjemaat. Because we are called to embrace the broken world. Karena kita ada sebagai umat Tuhan, kita ingin menjangkau Haleluya. orang-orang yang patah hati. We are called to love even our enemies. Kita Hallelujah. dipanggil saudara untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Amen. Amin. So let's unite even among ourselves. Yeah? Mari kita mulai menyatu, menciptakan kesatuan mulai dari tempat ini, saudara. And then one last verse, and we're going to finish, and we're going to have musicians to come. We're going to have a time of prayer. Ayat terakhir kita akan Chapter akhiri 8, verse 10. Yeah. di dalam Nehemia 8 ayat 10. Saya undang semua pemusik worship team boleh naik ke atas. Nehemia 8:10 mengatakan, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak setia apa-apa. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu atau perlindunganmu. Hallelujah. Haleluya. Why don't we all shout in Bahasa, Ya. the joy of the Lord is my strength. Mari kita teriakkan sama-sama. Amin. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. No strength. No strength. Tidak ada kekuatan, no, tidak. no strength. Sekali lagi saudara. No strength. Again. Ya. Sekali lagi ya. Bagi berdiri saudara. Strength, ah? Bagi berdiri saudara. Oke. Bagi berdiri. Sukacita Allah adalah kekuatanku. Amin. Amen. Some of you say, I don't feel joy. Yeah? Mungkin ada dari kita mengatakan, aku tidak ada sukacita. But I want to tell you and those who are watching, Saya katakan kepada saudara dan bagi mereka yang menonton dari online. when you receive Jesus, you receive His joy. Ketika Haleluya. saudara menerima Yesus, saudara menerima sukacita Allah. It is not our joy. It is joy of the Lord. Bukan sukacita, Haleluya. kebahagiaan daripada kita, tetapi sukacita Allah. It is not my joy. Lord, God's joy is in you, in me. Bukan Hallelujah. sukacita yang kita ciptakan, tetapi sukacita Allah ada dalam kehidupan kita. But the problem is we suppress it. Kadang-kadang sukacita Allah ada, tetapi kita menekannya dan tidak merasakan We don't lagi. think it's there. Dan kita tidak merasakan ada di sana, But we need to have faith. Hallelujah. tapi kita harus punya iman. Because without faith, we can do nothing. Hallelujah. Nah, kita tahu ada sukacita dari So Tuhan. we're going to lift the joy of the Lord. Kita mau naikkan sukacita Allah. And the joy of the Lord is my strength. Sukacita Hallelujah. Allah adalah kekuatan daripada kita. So we're going